kami dari kelompok 7 ingin membuat video pembelajaran tentang teori pembelajaran kognitif dengan saya Air Rahman Pratani, MBM 23 2030 3096 yang bertindak sebagai guru. Saya Elsa Kusuma Febriani dengan MBM 2320 3032 bertindak sebagai murid yang tidak memperhatikan guru dan kurang dalam berpikir kritis. Perkenalkan, nama saya Rana Riani dengan MBM 2320303092. Di sini saya berperan sebagai murid yang selalu memperhatikan guru. Baik, lanjut ke video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya di mata pelajaran IPA hari ini. Langsung saja, hari ini materinya adalah perubahan fisika kimia. Dan sebelum masuk ke materi sekarang, ada yang masih mengingat materi sebelumnya karena ini berhubungan dengan materi sekarang. Ada yang masih ingat? Ya, apa materi sebelumnya? Tentang perubahan wujud. Mungkin pertemuan kemarin itu membahas terkait perubahan zat padat ke cair, cair ke padat, mungkin seperti itu, Pak. Ya, betul. Perubahan seperti itu bisa masuk ke perubahan fisika ya. Saya jelaskan secara singkat saja. Perubahan fisika itu singkatnya benda itu berubah tapi bisa kembali ke bentuk semulanya. Perubahan benda yang bisa kembali ke bentuk semula, atau mungkin benda itu nggak berubah wujud sama sekali, tapi bisa disertai dengan perubahan wujud benda. Ya seperti tadi cair gas, gas ke padat, padat ke cair. Sebagai contoh, saya mempunyai kertas. Di sini saya akan merobeknya. Ya. Di sini terlihat jelas kertas ini tidak berubah sifatnya. Jadi kertas ini tetaplah menjadi kertas. Nah itu, dan mungkin kalau perubahan wujud itu kayak contohnya es yang didiamkan mencair itu akan berubah menjadi air. Tapi kan sifat dari es tersebut adalah air, ya. Jadi es yang menjadi air juga bisa kembali dijadikan es lagi karena sifatnya itu masih sama, yaitu sifatnya air. Berbeda dengan saat saya membakar kertas itu. Kertas yang dibakar itu bakalan menjadi abu ya, dan abu ini nggak bisa kembali ke bentuk semula, nggak bisa kembali ke bentuk kertas. Nah, hal itu disebut perubahan kimia. Singkatnya, perubahan kimia itu perubahan benda yang tidak bisa kembali ke bentuk semula. Seperti tadi yang saya contohkan, abu tidak bisa kan kembali ke bentuk kertas. Kertas menjadi abu itu dinamakan perubahan sifat.
Nah, perubahan kimia itu perubahan benda yang tidak bisa kembali ke bentuk semula, disertai perubahan sifat. Karena tentu kalau sifatnya itu berubah, substansinya itu berubah, tidak akan bisa kembali ke bentuk semula. Contoh lain mungkin ada pengkaratan. Memang kalau karat itu bagian dari besi, tapi karat itu bukan besi ya, itu besi yang berubah sifatnya menjadi karat. Dan tidak mungkin sebuah karat itu bakalan berubah kembali ke besi ya. Itu disebut perubahan kimia. Jadi mungkin udah paham apa yang disebut perubahan kimia fisika? Sudah. Mungkin ada yang bisa menjelaskan kembali perubahan fisika itu gimana, perubahan kimia itu gimana dengan bahasa Anda sendiri? Ya, baik. Mungkin yang saya pahami tentang perubahan fisika dan kimia itu mungkin kalau perubahan fisika itu bisa menghasilkan tidak bisa menghasilkan zat baru. Kalau perubahan kimia itu bisa menghasilkan zat baru seperti kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari itu, seperti pada perubahan kimia itu seperti apa ya, besi, perkaratan besi yang sudah Bapak sampaikan. Kemudian yang perubahan fisika mungkin apa ya, mencairnya es krim, mencairnya es batu dan lain sebagainya. Mungkin sepahamnya saya seperti itu, Pak. Baik, sudah bagus. Tambahan lagi juga ada perubahan kimia itu terbentuknya sebuah zat baru. Tentu ya, zat baru itu akan terjadi kan saat sifat itu berubah. Sifat berubah, tentu zat yang di dalamnya juga bakalan berubah atau ada zat lain yang ditambahkan. Mungkin dari sini ada pertanyaan? Baik. Izin bertanya, Pak, apakah perubahan fisika dan kimia itu memiliki ciri yang khas sehingga kita itu bisa membedakan, oh ini perubahan fisika, ini perubahan kimia? Baik. Yang khas itu ya ini bisa kembali ke bentuk semula dan tidak bisa kembali ke bentuk semula. Contoh rumit perubahan fisika itu misal bubur. Bubur itu ada pepatah yang bilang nasi sudah menjadi bubur. Padahal bubur itu sifatnya itu masih nasi, substansinya masih nasi, dan tidak ada zat lain yang ditambahkan atau berubah zatnya. Bubur itu perubahan wujud. Bubur yang nasi yang agak keras menjadi sangat lembut karena terdapat terdapat cairan yang lebih banyak. Namun jadinya sifat dari bubur itu tetaplah nasi. Jadi bubur kalau dipanaskan lebih lanjut lagi tanpa ada tambahan cairan itu juga bakalan menjadi nasi. Ya, jadi khas, yang paling khas itu kalau fisika substansinya, bentuknya, bendanya itu tetap itu tidak berubah. Kayak es jadi air kan bedanya tetap air. Bubur, nasi bubur kan bedanya tetap beras nasi. Kalau kimia itu enggak. Kimia itu berubah sifatnya. Zatnya juga baru. Kayak kertas menjadi abu. Abu kan udah sifat baru kan. Abu enggak mesti selalu dari kertas, dan ada juga dari kayu. Berarti kesimpulannya kan abu itu bukanlah kertas dan bukanlah kayu. Itu adalah zat baru yang terbentuk karena pembakaran. Jadi begitu, paham? Paham. Terima kasih, Pak. Selanjutnya mungkin ada soal dari saya, simpel saja. Berikan contoh dua saja terkait perubahan fisika dan kimia di lingkungan sehari-hari selain yang sudah saya jelaskan. Baik, silakan dikerjakan. Sudah? Sudah.
Saya akan mereview hasil pekerjaan kalian. Melalui yang kimia sudah biasa. Udah bagus. Ini yang fisika ya tahu. Nggak tahu. Coba kali ini. Ya. Kamu tadi dengerin Pak Guru nggak sih jelasinnya? Oh enggak mudah saya. Bapaknya. Kita sudah jelasin lagi ya, mungkin ada yang belum paham. Tadi yang belum paham berarti perubahan fisika ya. Perubahan fisika tuh singkatnya benda itu bisa kembali ke bentuk semula. Kertas disobek itu walaupun tidak ada perubahan wujud kan tetap kertas dan yaitu perubahan fisika. Mungkin tadi ada air uap itu termasuk perubahan wujud. Jadi kalau misal air dipanaskan itu akan menjadi uap. Nah, uap itu kan dia cair, dia basah. Kalau uap itu didinginkan, nantinya akan berubah kembali menjadi air. Jadi apapun yang bisa kembali ke bentuk semula itu disebut perubahan fisika. Walaupun nanti perubahan ke bentuk semula itu dengan bantuan apapun, misalnya dengan bantuan pemanasan atau dengan bantuan lain-lain, yang penting itu bisa kembali ke bentuk semula. Kalau kimia itu mau diapa-apain, karena sifatnya saja sudah berubah, substansinya sudah berubah dan terdapat zat baru, itu udah bakalan bisa berubah kembali ke bentuk semula. Contoh kayak tadi, mungkin buah membusuk, walaupun busuk itu kan walaupun busuk sifatnya itu masih substansinya masih buah, tapi di sini ada zat baru yang terbentuk. Itu sudah memenuhi syarat untuk masuk ke dalam perubahan kimia. Syarat selanjutnya juga buah yang busuk itu tidak bisa kembali ke bentuk semula buah yang segar, ya, karena ya tadi udah ada zat baru, udah ada reaksi kimia di dalamnya. Jadi dari aspek tadi perubahan tersebut dikategorikan ke perubahan kimia. Paham? Ya, selanjutnya coba kalian tutup mata dan angkat tangan berapa rating 1 sampai 10 ke kepahaman kalian tentang materi hari ini. Oke, ya. Karena masih ada kepahamannya kurang, jadi silakan kalian membentuk berkelompok dan coba praktekkan, kalian diskusikan dengan kelompok kalian dan kalian implementasikan materi hari ini ke dalam diskusi kelompok dan melakukan percobaan terkait materi hari ini. Saya punya 2 kertas, silakan. Yang satu untuk menulis dan yang satu untuk percobaan.
jelaskan ini hasil diskusi. Berdiri. Menurut kelompok kami kan tadi sudah melakukan percobaan terkait perubahan fisika dan kimia tentang perobekan dan pembakaran kertas. Nah, menurut kelompok kami itu kalau yang perobekan kertas itu termasuk perubahan fisika, dan perubahan yang terjadi itu kertasnya itu tetap substansinya kertas dan hanya terjadi perubahan wujud. Tadi kan perubahannya kan dari kertas yang selembar menjadi kertas yang kecil-kecil. Kemudian yang perubahan kimia itu pembakaran kertas, itu perubahannya dari kertas menjadi abu yang dihasilkan dari pembakaran. Terus adanya reaksi sehingga menyebabkan terjadinya ini pembakaran. Terus adanya hasil warna kertasnya itu ada hitam sama coklat-coklatnya ini, Pak. Baik, silakan duduk. Kelompok kalian sudah baik, sudah benar untuk menjelaskan kembali apa itu perubahan fisika dan apa itu perubahan kimia. Dan saya kira di sini karena mungkin saya kurang dalam menjelaskan, mungkin ada pemahaman berbeda, saya berikan video terkait pembelajaran hari ini. Apakah kalian pernah membakar kertas? Apakah kalian pernah menjadi kelas pembakaran dengan segala kemungkinan apakah ada perubahan? Lalu, ketika kalian merobek kertas, bagaimana wujud kertas tersebut? Apakah berubah atau tidak? Coba amati perubahan es yang sedang terjadi. Bagaimana wujudnya? Apakah kalian tahu bagaimana besi bisa menghantar atau besi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dari video tadi lebih mudah untuk memahami materi yang sudah saya berikan karena sudah ada contoh lebih lanjut, contoh lebih lengkap. Jadi saya akan memberikan kesimpulan pada hari ini. Itu perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika itu adalah benda yang bisa kembali ke bentuk semula, bisa perubahan wujud ataupun perubahan hidup. Sedangkan perubahan kimia itu perubahan yang tidak bisa kembali ke bentuk semula karena adanya perubahan sifat, substansi, adanya terbentuknya zat baru atau penambahan zat baru. Jadi mungkin sudah paham sampai materi ini? Paham. Oke. Sebelum saya tutup, mohon materi ini selalu dipelajari karena akan berkaitan dengan materi-materi selanjutnya. Dan mungkin ini adalah dan mungkin sekarang dan mungkin cukup materi hari ini yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sekian video pembelajaran dari kelompok 7 yang sudah kita tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.